Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan membahaskan atau memaparkan materi dari salah satu bab dari mata kuliah program linier, yaitu metode penugasan. Sebelumnya, kita sudah membahas satu bab mengenai metode transportasi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang metode penugasan. Sesuai dengan namanya, ini terkait dengan penugasan. Oke, untuk isinya kita lihat di sini. Apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini itu ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini isinya adalah sejarah ataupun kita akan membahas singkat dari siapa pengembang dari metode penugasan ini. Kemudian isinya itu tentang konsep dasar daripada metode penugasan. Kemudian yang kedua adalah metode penugasan untuk masalah minimasi, kita akan bahas itu dan kita akan bahas juga contohnya. Dan yang ketiga adalah metode penugasan masalah maksimasi. Oke, jadi ini 3 materi yang akan dibahas dalam video atau pembahasan tentang metode penugasan. Kita mulai kepada pendahuluan. Jadi ada seorang matematikawan Amerika yang pertama kali mengembangkan metode penugasan, yaitu bernama Harold W. Kuhn. Nah, kemudian ini ditemukannya pada 1920-an dikembangkannya. Dan 30 tahun selanjutnya itu dikembangkan lagi oleh 2 orang matematikawan Hungaria. Ada namanya Dennis dan Geno. Nah, ini yang memberi kontribusi yang banyak sehingga berkontribusi penting dalam pengembangan algoritma untuk menyelesaikan masalah penugasan. Untuk menghargai temuan 2 orang matematikawan ini, disematkanlah negara asal dari dua matematikawan itu berasal dari Hungaria. Maka selain metode penugasan, dikenal juga dengan algoritma penugasan Hungaria. Oke, seperti itu. Metode ini digunakan untuk menentukan penugasan tugas kepada sumber daya dengan tujuan meminimalkan biaya contohnya, atau waktu, atau memaksimalkan keuntungan dari sumber daya untuk tujuan pekerjaan tertentu. Nah, untuk persoalan penugasan ini adalah persoalan kasus khusus dari persoalan transportasi. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas metode transportasi di mana satu sumber daya itu bisa mengatasi atau menghandle untuk lebih daripada satu tujuan. Jadi misalnya gudang A itu bisa mensuplai beberapa toko, tidak hanya satu. Kalau di metode penugasan ini, untuk satu sumber itu hanya dapat menangani untuk satu tujuan. Nah, di sini tuliskan metode penugasan didasarkan pada konsep dasar. Setiap tugas harus ditugaskan kepada satu sumber daya. Dan setiap sumber daya hanya dapat menyelesaikan satu tugas pada suatu waktu. Jadi memang khusus saja satu sumber untuk menangani atau menjalankan satu tugas. Seperti itu. Ada 2 jenis masalah penugasan yang umum, seperti masalah-masalah program linear yang lainnya, bahwa ini untuk menyelesaikan permasalahan maksimasi dan minimasi. Seperti itu.
Adapun tabel metode penugasan yang mana memang modelnya ini, model tabelnya merupakan tabel daripada metode transportasi. Namun untuk penawaran dan permintaan itu sudah ditetapkan hanya satu. Ya, hanya satu. Jadi di sini kita lihat keterangannya. UXIJ sama dengan unit yang dikirim dari sumber I ke tujuan J. Hanya bernilai 1 atau 0. Jadi X ini XI11 sampai dengan XMN itu nilainya hanya 1 atau 0. Seperti itu. Jadi hanya biner dia 0 atau 1. CJ adalah parameter alokasi dari sumber I ke tujuan. Jadi parameter ini sudah nanti ditetapkan dari permasalahan. Dan selanjutnya kita lihat dalam hal ini berlaku untuk XI1 tambah XI2 tambah seterusnya XIN sama dengan 1. Untuk I1, 2 sampai dengan M. Itu adalah baris. Jadi baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Berdasarkan informasi ini, kita bisa pahami bahwa setiap baris ini akan hanya ada satu dari X ini yang bernilai 1. Kalau misalnya X12 ini bernilai 1, maka X11, X12 sampai dengan X1N itu pasti bernilai 0. Karena batasnya cuma 1. Hanya sama dengan 1. Begitupun juga dengan baris yang kedua. Hanya akan ada satu dari variabel X ini yang bernilai 1. Sisanya itu 0. Nah, itu untuk yang pertama ini. Yang kedua, X1J tambah X2J tambah sampai dengan XMJ sama dengan 1. J itu adalah kolom atau banyaknya tujuan atau banyaknya tugas. 1, 2 sampai dengan N. Nah, dari informasi ini juga kita dapatkan bahwa dalam setiap kolom ataupun setiap tujuan ataupun setiap tugas itu hanya bernilai 1. Nilainya hanya 1. Artinya bahwa setiap dalam X ini, dalam setiap kolom itu hanya akan ada 1 yang bernilai 1, sisanya itu 0. Nah, seperti itu untuk penjelasan mengenai yang kedua ini.